Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Oke, ibu cek dulu kehadirannya ya. Ada Ha? Saya Bu. Cika? Felinda? Saya Bu. Sulis? Saya Bu. Irwan? Saya Bu. Iwan? Saya Bu. Nadia? Saya Bu. Nadia Neza? Saya Bu. Tia? Ada ya? Saya Bu. Oh iya. Huda? Saya Bu. Juli? Saya Bu. Oh ya, lengkap hari ini ya? Semua ya? Oke, baiklah. Jadi hari ini kita melanjutkan materi pelajaran kita sebelumnya ya. Jadi materinya tentang perubahan iklim, pemanasan global dan pencemaran lingkungan. Sebelumnya bertanya dulu ini. Kita kan minggu kemarin belajar tentang penyebab terjadinya pemanasan global dan hubungan terjadinya pemanasan global dan efek rumah kaca. Ada yang masih ingat tak apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kita sebelumnya? Saya Bu. Iya, Nadia, silakan. Penyebab pemanasan global terbagi menjadi 5. 1. Efek rumah kaca. 2. Penebangan pohon. 3. Penggunaan listrik berlebihan. 4. Penggunaan bahan bakar bensin. 5. Limbah industri. Oh iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk Nadia. Yang selanjutnya ada yang mau menambahkan apa yang kita peroleh dari pelajaran sebelumnya? Hubungan pemanasan global dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca menjadi penyebab pemanasan global karena cahaya matahari terperangkap di bumi dan membuat suhu bumi makin panas. Karena suhunya bertambah panas, ini mempengaruhi kondisi suhu rata-rata atmosfer, laut, daratan yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Iya, bagus ya. Sudah sangat lengkap. Tepuk tangan. Sekali ya. Nah, artinya hari ini kita bisa lanjut materi ya. Sebelum kita lanjut materi hari ini, Ibu sebutkan dulu apa sih ilmu pelajaran kita hari ini. Yang pertama, jadi peserta didik diharapkan dapat membandingkan aktivitas apa saja yang memang berperan penting terhadap penyebab terjadinya pemanasan global ya, atau aktivitas manusia seperti apa yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Kemudian yang kedua ya, jadi kita dengan peserta didik diharapkan dapat merancang ya, jadi anak-anak diharapkan dapat merancang aksi nyata nanti yang dapat dituangkan berupa apa karyanya sehingga kita dapat menemukan solusi atau upaya untuk mengurangi atau mencegah terjadinya pemanasan global. Itu ya. Dan kemudian ya, dengan pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih peduli, cinta ya terhadap lingkungan sekitar kita, supaya bumi kita tetap sehat ya, tetap bersih ya, ramah lingkungan, supaya kita pun yang tinggal di bumi ini menjadi lebih sehat dan tidak terkena dampak buruk yang berupa pemanasan atau terjadinya pemanasan global. Oke, lanjut ya. Jadi di sini sebelum pembelajaran kita mulai, perencanaannya Ibu lihat
kelompok ya, seperti yang pertama kelompok Canva atau PowerPoint, kemudian nanti dalam bentuk mading boleh ya, atau nanti yang kelompok selanjutnya Bu pengennya buat poster boleh ya, atau dalam bentuk video juga boleh. Nah jadi Ibu kasih pilihan sekarang, silahkan berdiskusi sejenak ya, kurang lebih 2 menit sampai 3 menit untuk menentukan minatnya di mana ya. Jadi nanti kalau sudah tahu minatnya di mana, silahkan duduk berdasarkan kelompok minat yang sama tadi ya, supaya bisa lanjut untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Oke? Diskusikan sejenak ya, minatnya di mana ya. Jadi ada Canva atau PowerPoint, ada mading, ada poster, dan juga ada video. Ya, silakan diskusi dulu ya. Oh ya, nanti yang video ya, yang video silakan nanti Ibu izinkan untuk keluar ruangan untuk mencari referensi atau literatur ya, untuk sebagai referensi tambahan untuk karya yang bisa dituangkan dalam bentuk video, boleh nanti dilihat dari luar yang kita tuangkan dalam karya kita yang berhubungan dengan pemanasan global dan solusi untuk menanggulangi terjadinya pemanasan global. Sudah selesai ya? Nah sekarang silakan duduk berdasarkan minatnya. Yang pertama di sini duduk yang Canva atau PowerPoint, yang media kedua ini khusus yang mading ya, yang karyanya nanti mading. Yang ketiga itu ini, ya poster boleh, poster. Yang ini video boleh. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan lanjut dimulai diskusinya. Jadi boleh dimanfaatkan buku cetak IPA-nya untuk mencari literatur ataupun referensi ya, dan juga informasi bisa dari handphone atau internet boleh ya, untuk mencari tentang dampak dari pemanasan global dan juga aktivitas manusia seperti apa ya yang dapat berdampak terhadap terjadinya pemanasan global, dan juga solusi ataupun upaya seperti apa yang dapat kita lakukan supaya dapat menanggulangi terjadinya pemanasan global. Diskusikan. Untuk yang video boleh silakan keluar dulu ya. Selesai ininya, kalau ada yang sudah selesai silakan nanti kita seperti kemarin ya. Jadi yang sudah selesai membuat karya yang kita tuangkan di sana boleh langsung presentasi ya. Jadi nanti boleh mengajukan diri, Bu misalkan kami sudah selesai Bu, mau tampil boleh ya. Jadi silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil karya kami yang berupa kanvas atau PowerPoint tentang pemanasan global yang beranggotakan saya sendiri, Iwan Saputra, Saya Rahma, saya Nadia Nisbasari, saya Nadila Sarikatasya, Dan saya Ramadita. Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penyebab pemanasan global terbagi menjadi 5. 1. Efek rumah kaca. 2. Penebangan pohon. 3. Penggunaan listrik berlebihan. 5. Penggunaan bahan bakar bensin. 5. Limbah industri. Dampak pemanasan global adalah suhu yang lebih panas, meningkatnya kekeringan, mencairnya es kutub, kepunahan spesies hewan, dan meningkatnya frekuensi badai. Solusi dan upaya menanggulangi terjadinya pemanasan global yaitu dengan cara reboisasi hutan, menghemat listrik, dan berkendara sehat. Dari hasil presentasi dari kami, apakah ada yang ingin bertanya?
apa maksud dari meningkatnya frekuensi badai tersebut? Frekuensi badai ini terjadi karena perubahan cuaca atau perubahan iklim yang tidak menentu yang disebabkan oleh pemanasan global, yang dimana pemanasan global adalah pengaruh dari menipisnya lapisan ozon akibat dari meningkatnya gas-gas rumah kaca. Baiklah, kepada saudari Juli, apakah sudah cukup jelas? Oke, itu saja presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Sulis Fatimah bersama rekan saya. Saya ada kawan Sari, saya Huda Reza, saya Rama Agustina. Akan menjelaskan atau memaparkan upaya menanggulangi dan mengurangi dampak pemanasan global. Baiklah, berikut cara-cara untuk menanggulangi dan mengurangi dampak pemanasan global. Dan berikut karya kami yang kami tuangkan berupa mading. Diangkat supaya kelihatan kawannya, agak diangkat. Ya. Kenapa itu mirip dengan ibu ya? Jangan-jangan melukis ibu dari di depannya. Seperti cara pertama ini ada reduce. Reduce adalah upaya untuk memaksimalkan penggunaan barang agar tidak mudah dijadikan sampah. Reuse yang merupakan kegiatan menggunakan kembali barang tanpa mengalami proses pengolahan. Lalu recycle yang adalah mendaur ulang barang bekas menjadi barang baru. Gerakan menanam 1000 pohon bagi orang tua, dewasa, remaja, dan masyarakat pada umumnya. Dan terakhir, ayo hemat energi. Contohnya, mematikan barang elektronik ketika tidak digunakan, lebih banyak berjalan kaki atau menggunakan sepeda, menggunakan transportasi umum, mengganti lampu pijar dengan lampu yang hemat energi. Baiklah, itu adalah pemaparan dari hasil diskusi kami tentang pemanasan global. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bila ya. Kenapa saya Bila dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2? Contoh reduksi itu seperti apa? Contohnya adalah memilih produk yang awet dan tahan lama, menghindari barang sekali pakai, menggunakan produk yang dapat diisi ulang, dan mengurangi penggunaan kantong plastik. Baiklah, untuk saudari Nabila, apakah sudah cukup jelas? Lucy ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup. Sekian presentasi pemaparan dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama tuntutannya ya. Nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila dari kelompok 5 sebagai moderator, dan di sebelah saya Felinda Juliati, Julia
pada kantong plastik dengan alasan utama menggunakan tas belanja adalah karena ramah lingkungan. Yang kedua, membawa botol minum sendiri. Membawa botol minum daripada membuang-buang uang dengan terus membeli air mineral, botol minum lebih baik membawa botol sendiri, lebih hemat, lebih praktis dan hemat. Yang ketiga, tidak lagi menggunakan sedotan. Karena kemungkinan sedotan yang akan kita pakai mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Yang terakhir ada membawa kotak makan sendiri. Membawa kotak makan sendiri jauh lebih praktis karena memindahkan makanan yang dibeli ke wadah baru sendiri. Selain praktis, kesehatan juga lebih terjaga. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Mengapa sedotan minuman berdampak buruk terhadap pemanasan global? Tidak hanya menggunakan sedotan, panas dari minuman bisa melarutkan bahan kimia dalam sedotan. Akibatnya kesehatan tubuh dapat terganggu, apalagi kalau dilakukan terus-menerus. Baiklah, apakah sudah cukup jelas saudara Irwansyah? Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Ini gambar poster ya. Jadi sudah sangat jelas. Ini juga berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi solusi ya cara menanggulangi terjadinya pemanasan global. Jadi tadi yang pertama menggunakan tas belanja sendiri. Di saat bepergian ke pasar ya atau mall dan sebagainya. Artinya mengurangi penggunaan plastik ya atau plastik artinya yang tidak sudah selesai dipakai lalu dibuang artinya jadi sampah. Jadi kalau kita buat sendiri itu permanen ya bisa dipakai berulang ya juga bisa dicuci. Kemudian tadi ada ini ya yang Irwan tanya tadi sedotan minuman ya. Iya sudah sangat bagus jawabannya tadi ya. Kenapa sedotan minuman termasuk salah satu yang bisa berdampak buruk terhadap lingkungan kita tadi ya. Bisa menyebabkan juga terjadi pemanasan global ya. Karena dengan tadi adanya zat cair ya, larutan zat cair ya karena pengaruh dari panas sehingga melarutkan zat kimia yang ada di dalam yang ada pada sedotan minuman itu ya, itu akan berdampak buruk bagi kesehatan kita ya. Kemudian ada juga tadi sarannya kita lebih baik membawa kotak makanan sendiri ya. Nah ini berarti semuanya sudah menjalankannya ya sekolah ya. Ya karena kita full day artinya kalian membawa kotak makanan sendiri ya. Dan sudah siap kelompok yang video ya. Oke silakan kelompok anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Cika Putri Ayu. Dan saya Opito Landari. Saya Rerindra Andifa. Dan saya Irwansyah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang upaya dan proses cara menanggulangi terjadinya pemanasan global. Berikut cara-cara untuk menanggulangi dan mengurangi dampak dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global yaitu mengalami kekeringan panjang, bisa menimbulkan penyakit, menyebabkan para petani gagal panen karena faktor perubahan cuaca. Solusi dari pemanasan global yaitu 1. Mengurangi penggunaan kendaraan, 2. Mengendalikan limbah, 3. Menjaga kelestarian alam, dan 4. Mengontrol pemakaian listrik. Berikut ini video yang kami buat tentang upaya dan solusi cara menanggulangi pemanasan global. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, bisa kita lihat pada video tersebut, setiap datang maupun pulang sekolah, kita membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Sampah tersebut kita buang dan kelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu
selalu menjaga supaya lingkungan kita tetap bersih, rincang dan sehat. Jadi kita harus selalu menjaga dan memelihara supaya tanaman di sekolah kita tetap tumbuh dan rindang, supaya terhindar dari polusi udara yang berbahaya. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami tentang upaya dan solusi menanggulangi terjadinya pemanasan global. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, saudara Rahma. Ya, sampai Perkenalkan, nama saya Rahma dari kelompok 3. Nah, dari video tadi kan ada sampah dedaunan dan plastik. Nah, dari sampah itu apa bisa dimanfaatkan lagi, dibakar atau langsung dibuang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rahma. Sampah tidak dibuang, melainkan sampah tersebut dibudidayakan. Seperti sampah organik berupa dedaunan kering yang bisa dijadikan kompos, dan sampah anorganik seperti plastik bisa juga dijadikan kerajinan tangan. Sekian jawaban dari saya, apakah sudah cukup jelas? Baiklah, apa ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan hasil pemahaman kalian tentang pemanasan global ya, dan juga dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari, dan juga solusi apa yang harus kita lakukan supaya dapat mencegah terjadinya pemanasan global. Ya, jadi sudah sangat jelas di sini dan disampaikan dengan hasil karya yang bervariasi. Dunia kita ini ya, itu sepertinya sudah terlihat semua di beberapa wilayah. Mungkin pada saat kalian masih SD ya, kendaraan itu untuk motor mungkin satu rumah itu mungkin ada yang ada tidak ada ya. Kalau sekarang mungkin jangankan setiap rumah ada kendaraan motor, mungkin ada 2-3 ya. Itu baru motor. Apalagi kalau mobil bukan hanya ada satu, sekarang kan rata-rata ada 2 satu rumah. Jadi pikir saja kalau satu di daerah seperti di kita Kecamatan Rotan, apalagi kalau di daerah perkotaan ya. Jadi sudah seberapa banyak kendaraan yang digunakan oleh manusia, artinya sudah berapa banyak gas-gas dari bahan bakar fosil tersebut yang dihasilkan ya. Yang jelas akan memperburuk kondisi kita yang ada di bumi, karena gas-gas tersebut tumbuh di lapisan atmosfer kita yang ozon ya, yang menyebabkan itu tadi ya, sehingga cahaya matahari itu ketika dia masuk ke permukaan bumi ya, ketika direfleksikan lagi ke lapisan atmosfer, jadi dia susah untuk keluar, jadi itu dipantulkan lagi ke permukaan bumi, itu menyebabkan panasnya kembali lagi ke bumi. Jadi berdampak buruk. Makanya kelihatan dampaknya sekarang kita mengalami kekeringan atau kemarau panjang ya. Kemudian suhu bumi yang drastis meningkat tinggi ya. Kemudian banyaknya terjadinya kebakaran ya. Alhasil ya banyak polusi udara ya, seperti asap ya, yang sangat berpengaruh buruk terhadap kesehatan manusia ya, yang bisa menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, ada yang tahu dari kelompok dari mana gas metana itu berasal atau dihasilkan dari apa asap itu? Iya, Rama. Boleh berdiri? Iya, boleh. Silakan. Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Lesiana. Sumber gas metana dihasilkan dari kotoran hewan dan juga berasal dari pupuk kimia yang digunakan manusia. Dan dari itu perlu adanya mendaur ulang limbah seperti kotoran hewan menjadi pupuk kompos, atau bisa juga menjadi sumber energi terbarukan. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Rama, pertanyaan kedua ya.
Masih ada waktu beberapa menit ya Ibu lihat kita ini ada Ibu kasih ada latihan ini 5 soal esai boleh dikerjakan untuk kelompok ya. Ibu kasih waktu kurang lebih ini ada waktu 20 menit. Jadi silakan didiskusikan dijawab soal esai soal ya nanti dikumpul ya. Didiskusikan ya. Diskusi ya. Satu kelompok saja boleh diskusi di bawah nih. Kita lanjut materi selanjutnya ya tentang perubahan lingkungan ya. Jadi hari ini cuma sampai di sini. Tidak ada lagi kan matanya ya? Atau masih ada? Ada ya. Jadi diharapkan kedepannya dapat tingkatkan lagi semangat belajarnya ya. Semoga anak-anak lebih mudah dalam memahami materi pelajaran ke depannya ya. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.